Nah, kita kalau misalnya pertama, jadi saya ingin menunjukkan artikel dari Washington Post ya, yang berjudul "This is Modelers are wary of reopening the country, here's how they arrive at their verdict." Jadi ini sebenarnya mengambil analisis ya tentang berbagai macam modeling gitu untuk menentukan apakah perlu kebijakan social distancing, apakah perlu dibuka kembali kegiatan ekonomi gitu di Amerika. Nah, tapi menariknya adalah, ini saya juga berikan linknya, jadi teman-teman yang sudah dapat materi bisa langsung dibuka aja, diklik yang Washington Post itu, sambil dibaca artikelnya. Nah, menariknya bahwa penulis atau wartawan Washington Post ini tidak menulis tentang hasil analisisnya itu sendiri. Mereka paham betapa publik kadang susah memahami istilah teknis. Kita sudah banyak mengenal istilah mengenai R0, basic reproduction, terus bagaimana tingkat R0 ya, tentang bagaimana tingkat penyebaran dari virus itu sendiri gitu. Tapi kadang orang awam ketika disebut angka R0 itu tidak paham gitu. Kenapa sering sih dipakai istilah R0 itu dalam sebuah analisis atau modeling. Nah, mereka paham ini betapa pentingnya gitu untuk menjelaskan istilah teknis kesehatan tersebut yang sering dipakai oleh pakar epidemiologis kepada publik. Nah, dibuatlah sebuah artikel ini yang tidak hanya fokus terhadap jenis-jenis modeling yang dilakukan oleh para epidemiologis, tapi juga menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya atau proses hingga para pakar epidemiologis itu mencapai atau membuat sebuah analisis tersebut. Jadi ada latar belakangnya, ada narasinya. Ketika pembaca membaca artikel tersebut, jadi lebih bisa mengikuti gitu polanya. Oh, jadi dulu begini ya. Dimulai dengan bayangkan kalau kamu seorang pakar epidemiologis, kamu menerima sebuah email dari gubernur. Jadi ini sangat menarik sekali ya gitu pola penceritaan yang seperti ini. Tidak hanya semata-mata menampilkan hasil analisisnya, tetapi juga ada narasinya ya, bercerita yang bisa mengengage gitu pembaca untuk ikut membayangkan, ikut memposisikan dirinya sebagai pakar, dan akhirnya sampai ke kesimpulan kenapa memiliki kebijakan social distancing itu penting dan mengapa harus kita harus mulai membuka kegiatan ekonomi atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan tulisan yang kedua atau contoh yang kedua seperti ini. Nah, di sini adalah tulisan artikel ilmiah ya, yang ini dipublikasikan di jurnal tentang modeling juga soal dampak dari social distancing, sama-sama membahas R0 juga gitu, dengan ada grafik ini di Sweden dan UK gitu. Nah, tapi seperti khasnya tulisan ilmiah gitu, selalu dibuka oleh abstrak, secara garis besar apa, introduction-nya atau pembukaannya apa, terus udah gitu ada metodologinya apa, bagaimana analisisnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, dan insight-nya seperti apa. Nah, ini sama-sama juga ya mengambil data atau topik yang sama, tetapi cara pemaparannya berbeda gitu. Dan di sini tidak ada, kalau misalnya kita lihat R0 dan istilah-istilah teknis lainnya tidak dijelaskan secara lebih mendetail seperti pada tulisan yang pertama. Jadi mungkin kalau kita lihat bedanya gitu di antara keduanya, mungkin pertama dari cara penulisan. Bahasa yang pertama dalam artikel di Washington Post lebih mengalir ya, terus lebih sederhana, lebih banyak menjelaskan istilah-istilah teknis. Dan yang kedua, tujuan dari Washington Post itu adalah untuk lebih menyederhanakan istilah supaya publik juga memahami bagaimana itu penting dilakukan kebijakan social distancing dan jadi tidak bingung ketika mendengar istilah-istilah teknis yang seperti kita temukan dalam yang artikel yang kedua ya gitu. Yang artikel yang kedua itu tujuannya ada juga sih ditulis bahwa itu tujuannya untuk memberi di dalam papernya itu ada juga ditulis tujuannya, goalnya adalah untuk memberi edukasi terhadap publik supaya tahu apa yang dilakukan. Tapi pada dasarnya apakah memang benar publik bisa tahu ketika membaca tulisan itu? Kadang itu berdasarkan pengalaman saya juga ya waktu selama di Pulse Lab ya. Kadang kalau sebagai data scientist gitu,
kita tuh memang sebenarnya tujuannya kan untuk membuat sebuah analisis gitu. Tetapi kadang analisis itu aja tidak cukup gitu. Harus ada tahu tujuannya juga. Ketika ingin menyampaikan andai kata ke pembuat kebijakan, katakanlah bahkan ke pembuat kebijakan pun tidak semuanya tahu gitu bahasa teknis yang disampaikan atau dihasilkan dari analisis. Nah, disitulah kemampuan untuk lebih menyederhanakan bahasa itu menjadi lebih penting. Jadi harus dipikirkan dulu gitu. Kita tujuannya menulis untuk siapa gitu. Apakah ketika kita membawa istilah seperti R0 atau istilah-istilah teknis lainnya, nanti orang lain yang membaca itu yang tidak bergerak dengan bidang yang sama seperti kita akan paham atau tidak gitu. Karena ketika tujuannya kita untuk mempublikasikan di jurnal ilmiah itu tidak masalah. Tetapi kalau kita ingin memberikan impact yang lebih kuat terhadap masyarakat atau publik, itu maka harus menjadi lebih dipikirkan gitu. Kira-kira bagaimana ya untuk membuat ini menjadi lebih menarik. Jadi pada dasarnya jangan hanya menampilkan data. Tuh, analisis saja tidak cukup, data saja tidak cukup. Tetapi harus ada yang lebih dari itu.